Halo semuanya, kembali bersama saya Ulfa untuk kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas fungsi sebagai bentuk khusus dalam relasi dan sifat-sifat fungsi. Mari kita mengingat kembali definisi relasi yang sudah pernah dibahas pada video pertama pada rangkaian video materi relasi dan fungsi. Relasi biner F dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam himpunan B. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita menuliskan F.2A panah B yang artinya F memetakan A ke B. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A besar dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B besar. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari F, dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Fungsi adalah relasi yang khusus. Kekhususan ini tercakup pada dua hal penting. Pertama, setiap elemen di dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Kemudian yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa jika A, B elemen F dan A, C elemen F, maka B pasti sama dengan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, di antaranya himpunan pasangan terurut. Ingatlah bahwa fungsi adalah relasi, sedangkan relasi biasanya dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut. Formula pengisian nilai atau assignment. Di dalam kuliah aljabar atau kalkulus, fungsi dispesifikasikan dalam bentuk rumus pengisian nilai atau assignment. Misalnya, fx sama dengan 2x plus 10 atau fx sama dengan x kuadrat. Jika himpunan daerah asal maupun daerah hasil fungsi tidak dinyatakan secara spesifik, maka diasumsikan daerah asal fungsi adalah himpunan bilangan real dan daerah hasilnya juga himpunan bilangan real. Dalam himpunan pasangan terurut, kita mendefinisikan fungsi sebagai f sama dengan pasangan x1, x2, di mana x1 dan x2 elemen himpunan bilangan real. Bentuk yang ketiga adalah dengan kata-kata. Fungsi dapat dinyatakan secara eksplisit dalam rangkaian kata-kata. Misalnya, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Bentuk yang berikutnya adalah kode program atau source code. Fungsi dispesifikasikan dalam bentuk kode program komputer. Misalnya dalam bahasa Pascal, fungsi yang mengembalikan nilai mutlak dari sebuah bilangan bulat X ditulis sebagai berikut. Daerah asal dari fungsi ups di atas adalah secara jelas dinyatakan himpunan bilangan bulat atau integer, dan daerah hasilnya juga himpunan bilangan bulat. Mari kita lihat beberapa contoh relasi berikut ini dan kaitannya dengan fungsi. Relasi F yang pertama, dari himpunan A ke B, adalah fungsi dari A ke B, meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A. Daerah asal fungsi adalah A, daerah hasilnya adalah B, dan jelajah fungsi adalah UV. Contoh relasi yang kedua, relasi F dari A ke B bukan fungsi.
karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Contoh relasi yang ketiga, relasi F dari A ke B bukan fungsi, karena 1 dipetakan ke 2 buah elemen B, yaitu U dan V. Nah, silakan ingat kembali definisi fungsi. Sekarang mari kita tinjau sifat fungsi dilihat dari bayangannya. Fungsi F dikatakan 1 ke 1, one to one, atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Gambar berikut mengilustrasikan fungsi 1 ke 1. Mari kita lihat contoh beberapa relasi berikut ini. Contoh yang pertama, relasi F dari himpunan A ke himpunan B adalah contoh fungsi 1 ke 1. Contoh berikutnya, relasi F adalah relasi dari A ke B, juga merupakan fungsi 1 ke 1. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, relasi F dari himpunan A ke himpunan B bukanlah fungsi 1 ke 1, karena F1 sama dengan F2, yaitu bernilai U. Fungsi F dikatakan pada, onto, atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari 1 atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Mari kita lihat contoh berikut. Relasi F dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Contoh berikutnya, relasi F dari himpunan A ke himpunan B bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. Fungsi F dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijeksi jika ia adalah fungsi 1 ke 1 atau injektif dan juga fungsi pada atau surjektif. Relasi F dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 atau injektif dan juga merupakan fungsi surjektif atau fungsi pada. Contoh berikutnya, fungsi fx sama dengan x-1 juga merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 atau injektif maupun fungsi pada atau surjektif. Jika f adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inversi dari f. Fungsi inversi dari f dilambangkan dengan f pangkat negatif 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka f pangkat negatif 1B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikkan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible, tidak dapat dibalikkan, jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, karena fungsi balikannya tidak ada. Relasi F dari A ke B adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Inversi fungsi F adalah F pangkat negatif 1, yaitu berisi elemen U1, W2, V3.
Jadi f adalah fungsi yang invertible. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas komposisi fungsi dan beberapa fungsi khusus. Selamat belajar!